Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aulia Rahma Aisyah dengan NIM 202121020, Aisyah Putri Solikah dengan NIM 202121029, Zuliana Nurul Latifah dengan NIM 202121030. Kami akan menyampaikan materi tentang khalifah sebagai dasar konsep kepemimpinan. Materi pertama, dalil kepemimpinan. Dalil kepemimpinan terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Ayat di atas mempunyai beberapa tafsir. Tafsir yang pertama yaitu Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran, menafsirkan ayat 14 yaitu, hai manusia, kemudian kami jadikan kalian khalifah di muka bumi setelah umat-umat yang telah binasa itu, agar kami menguji kalau kalian dan melihat apa yang kalian perbuat, kebaikan atau keburukan, kemudian kami akan membalas perbuatan kalian tersebut. Kemudian tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Tafsirnya yaitu, kemudian kami menjadikan kalian, wahai sekalian manusia, sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah generasi yang dibinasakan, agar kami melihat apa yang akan kalian perbuat, kebaikan atau keburukan. Lalu kami memberikan balasan kepada kalian dengan itu sesuai dengan amal perbuatan kalian. Kemudian tafsir dari Liyat Dabbaru Ayati atau Markas Tadabbur. Tafsiran beliau yaitu, ketika Umar Al-Faruq membaca ayat ini, beliau berkata, sungguh maha benar Allah, tidaklah ia menjadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah, kecuali ia akan melihat kepada amal perbuatan kita. Oleh karena itu, berbuatlah kalian untuk Allah sebaik-baik amalan siang dan malam, baik secara zahir ataupun ketika dalam tertutup. Selanjutnya, tafsir As-Sa'di. Tafsirannya yaitu, kemudian kami menjadikanmu, yaitu orang-orang yang ayat ini ditujukan kepadanya sebagai pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Jika kamu mengambil pelajaran dan nasihat dari orang-orang sebelummu, mengikuti ayat-ayat Allah, membenarkan rasul-rasulnya, niscaya kamu selamat di dunia dan akhirat. Jika kamu berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim sebelummu, niscaya dia menurunkan kepadamu azab yang telah dia turunkan kepada mereka. Dan siapa yang memberi peringatan, maka dia telah memiliki alasan uzur di hadapan Allah. Kemudian tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Tafsir tersebut yaitu, kemudian kami jadikan kamu seluruh manusia sebagai pengganti-pengganti mereka untuk menjadi pemimpin di bumi setelah mereka binasa, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat, kebaikan atau keburukan. Allah akan memberi pahala orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Setelah dijelaskan bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang berbuat zalim dan menggantinya dengan kaum yang lain, lalu dijelaskan tentang sikap orang-orang musyrik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Kemudian tafsir Al-Muyassar menafsirkan ayat, dan Allah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di muka bumi yang menggantikan umat manusia sebelum kalian,
setelah Allah memusnahkan mereka dan menjadikan kalian pengganti mereka di bumi untuk memakmurkannya sepeninggalan mereka dengan ketaatan kepada Tuhan kalian, dan Dia meninggikan sebagian dari kalian dalam soal rezeki dan kekuatan di atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian terkait karunia-karunia yang diberikan kepada kalian, sehingga akan tampak dalam pandangan manusia siapa orang yang bersyukur dan yang tidak. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya terhadap orang-orang kafir dan bermaksiat kepadanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan beramal soleh serta bertaubat dari dosa-dosa besar, lagi Maha Penyayang terhadapnya. Al-Ghafur dan Ar-Rahim adalah dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang bagus, Asmaul Husna. Kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menafsirkan dengan keagungan dan kekuasaan Allah, Dia menjadikan kalian menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi. Sebagian kalian akan menggantikan sebagian lainnya. Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagian lainnya dengan ilmu, rezeki, dan kekuatan untuk menguji kalian dalam apa yang telah dikaruniakan. Sesungguhnya penciptaan kalian sangat cepat balasannya bagi orang yang bermaksiat, dan Maha mengampuni dosa hamba-hambanya yang bertaubat serta Maha mengasihi mereka. Selanjutnya, tafsir Hidayatul Insan bin Tafsiri Quran menafsirkan ayat tersebut, yaitu baik dengan harta, kedudukan, dan sebagainya. Siapa di antara kamu yang taat dan siapa di antara kamu yang bermaksiat? Kepada orang-orang yang bermaksiat dan mendustakan ayat-ayatnya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta bertaubat dari semua dosa yang membinasa. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada akhir surat ini dijelaskan bahwa hidup adalah cobaan dari Allah, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Setiap generasi digantikan oleh generasi berikutnya sampai hari kiamat untuk meramaikan bumi di atas dasar nilai-nilai ilahi. Dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Ada yang kaya, miskin, lemah, kuat, sehat, sakit, dan sebagainya. Untuk menguji kesyukuranmu di atas karunia yang diberikannya kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman bagi mereka yang durhaka, dan sungguh Dia Maha Pengampun bagi yang taat dan bertobat dari dosa-dosanya. Dia Maha Penyayang kepada makhluknya. Dengan demikian, makna khalifah dalam Al-Quran mempunyai beberapa implikasi, yaitu adanya hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya. Bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena walaupun manusia mampu mengelola atau menguasai, memimpin, namun hal tersebut bukan akibat dari kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat Tuhan yang mendudukannya untuk manusia. Ini tergambar dalam firman Allah, terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, litastawu ala zuhurihi summa taskuru nikmata rabbikum istawaitum il alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mu'rinin. Artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Demikian itu sehingga kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam sesuai dengan petunjuk-petunjuk ilahi yang tertera dalam wahyu-wahyunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.